Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi nggak pada semangat, kenapa ini? Yuk, Bapak ulangi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sudah pada sarapan ya? Alhamdulillah, Pak. Sudah pada sarapan nih. Oke, yuk. Kalau sudah pada sarapan berarti kan harusnya semangat ya. Harusnya sudah semangat ya. Kan itu ya. Harusnya gitu, harusnya, Pak. Nah, oke, sebelum kita mengawali belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Tata, silahkan pimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum mulai, kita berdoa sungguh-sungguh. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Nak Tata atas pimpinan telah memimpin doa teman-temannya. Oke, hari ini sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, anak-anak silahkan buka link untuk mengisi daftar hadir. Ya, mengisi daftar hadir yang Bapak bagikan di WhatsApp grup, silahkan dibuka dulu sambil mengisi di situ, diisi linknya. Nanti Bapak akan cek di sini. Ya, yowis, absen dulu. Sudah bisa buka linknya anak-anak di WhatsApp grup, sudah bisa membuka link absennya. Ini Sandi sudah bisa nih, si Sandi sudah ngisi, yang lain Pak Edi tunggu ya. Ya anak-anakku, silakan diisi absennya. Ini kan di sini Mas ada banyak nih, ada 10 siswa yang join atau yang bergabung di pelajaran hari ini. Bapak tunggu daftar hadirnya ya diisi.
Ayo, di mana ini? Anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya ditunggu ya. Silahkan diisi. Yuk, jangan lama-lama. Waktu nanti kita habis itu absen saja nih ya. Ini yang hadir 10 orang anak-anakku semuanya. Tata, Sabta, kemana ini kan kita 11 siswa ya, Ta ya? Kenapa? Iya, Pak. Kenapa kok cuma yang hadir cuma 10 ini kenapa, Ta? Ini, Pak. Si Indri katanya izin sakit, Pak. Oh, Indri sakit. Oke, anak-anakku semuanya, mari kita doakan Indri supaya sembuh, segera sembuh agar ini ya, agar Indri cepat bisa bergabung lagi di pelajaran kita hari ini. Kita berikutnya ya. Iya. Amin. Ya. Anakku semuanya, ini tadi kan kita sudah berdoa nih, berarti kita siap belajar. Sebelum Pak Edi belajar sebelum Pak Edi mulai pelajaran ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran sebenarnya apa nanti ini kan hari ini kita akan belajar tentang sistem operasi jaringan. Tapi sebelum menginjak itu ya anak-anak ya, sebelum menginjak ke materi itu, Bapak ingin bertanya ini dengan anak-anak. Bapak ingin bertanya sama anak-anak ini. Nanti yang tahu angkat tangan, resen di jimitnya. Ya, resen di jimitnya. Silakan resen di jimitnya nanti. Oke, yang pertama Pak Edi mau tanya nih. Ini materi kelas 10. Anak-anakku semuanya kan kelas 11 nih ya. Anak-anakku semuanya kelas 11. Sekarang silakan anakku ini. Bapak ingin mengulas materi di kelas 10 nih. Biar nanti anak-anak itu bisa bisa mengikuti pelajaran Pak Edi tentang instalasi sistem operasi jaringan. Oke, ada yang tahu nih apa itu sistem operasi? Ada yang tahu apa itu sistem operasi? Program aplikasi. Oh ya, gimana Ta? Ya, Tata? Sistem operasi itu program aplikasi inti. Program aplikasi inti. Oke, Tata. Ya, Dito mau menambahkan. Ya, Dito mau menambahkan. Sistem operasi penghubung antara perangkat lunak dan perangkat perangkat. Oke, bagus. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Apa itu sistem operasi? Yuk, Andika Purnomo. Sistem operasi perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Oke, bagus sekali anak-anakku semuanya. Nah, sistem operasi itu ya seperti apa yang disampaikan Tata, yang disampaikan oleh si Tito, sistem operasi itu sistem sistem operasi inti ya, penghubung antara hardware dan software. Maksudnya kalau kita menggunakan komputer ya, komputer itu hardware-nya perangkat kerasnya, dan untuk softwarenya itu ya sistemnya tersebut. Biar kita nanti yang mau pakai itu bisa digunakan itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya Pak Edi masih pengen mengulas terus. Pak Edi pengen mengulas apa sih selanjutnya apa kan itu ya. Oke, tadi sistem operasi sudah nih ya. Sistem operasi sudah. Sekarang Pak Edi pengen tanya lagi ke anak-anak. Biar lebih asik, biar nanti belajarnya itu anak-anak lebih fokus kan itu ya. Itu Ferry ngapain Ferry fokus dong, jangan tolak-tolak ke kanan ke kiri. Ada siapa loh Ferry di sampingmu kan itu ya. Ferry di rumah kan?
Ferry di rumah kan? Oh, Ferry di rumah. Toleh-toleh kenapa loh, Fer? Ada yang memanggilmu atau bagaimana, Nak? Ditanyain, Fer. Yo, Ferry, ditanyain Pak Edi kok diam aja, Pak. Belum sarapan, Ferry ya? Ferry belum sarapan, Ferry Mahendra. Bingung, Ferry Mahendra bingung kayaknya belum sarapan ya, ya, Ta ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, ada yang tahu jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi ini materi kelas 10, ingat anak-anak. Materi kelas 10. Kalian sudah kelas 11 ya. Apa ya, siapa yang tahu jenis-jenis sistem operasi? Ayo, jenis-jenis sistem operasi ada yang mau menjawab. Kalau nggak mau menjawab tak tunjuk nih, Pak Edi nunjuk nih. Lebih anaknya menjawab atau ditunjuk nih. Yo, raise hand. Gunakan fasilitas di Google Meet ini kan ada itu. Angkat tangan dulu anak-anak, angkat tangan. Di situ ada gambar tangan, silakan diklik. Ada yang mau menjawab atau tak tanya ini? Rintan. Oh, malah Hendika Purnomo. Apa Hendika Purnomo? Windows 7, Pak. Windows 7. Ya, Windows 7. Ya, Windows 7. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang oh ya, Tata. Wah, luar biasa ini Tata. Kayaknya semangat banget hari ini, sarapannya kayaknya sudah apa? Energinya sudah terisi nih. Apa Tata? Windows XP, Pak. Windows XP. Ada lagi? Ada lagi? Yuk, ada lagi? Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Ya, Dito. Iya, Dito. Open mic, Nak. Dito apa? Linux, Pak. Linux. Oke. Ya, anak-anakku semuanya. Ya, itu adalah ya yang disebutkan Tata, Hendika Purnomo, Dito itu merupakan jenis-jenis sistem operasi. Ya, masa sudah lupa ini? Baru kemarin kelas 10 dapat materi sistem operasi pada lupa ya? Oke, nggak masalah Pak Edi. Pokoknya senang malah tambah ini kita ulas lagi sedikit biar lebih paham, biar nanti di materi Pak Edi ini mengena semuanya. Dalam artian mengena itu anak-anakku semua paham, gitu ya. Ya. Oke, sudah lagi tak tanya lagi biar anak-anakku tetap masih merefresh materi kemarin. Oke. Ini tadi sudah ngomong jenis sistem operasi ya Pak, dia sudah membahas tentang jenis sistem operasi. Ada yang tahu nih? Karena kalau namanya sistem operasi itu pernah disampaikan itu sistem operasi berbayar dan sistem operasi tak berbayar atau open source. Siapa yang bisa menyebutkan nih? Apa itu sistem operasi? Contoh aja, contoh sistem operasi open source. Dan satu aja, boleh satu. Maksudnya satu sistem operasi open source. Atau menyebutkan contoh sistem operasi yang berbayar. Yuk, siapa? Biar lebih refresh yuk. Siapa yuk? Fadila? Oh ya, apa Fadila? Apa nak? Windows versi 1, Pak. Oh, Windows versi 1 itu yang apa itu? Itu yang apa? Menurut Fadila itu Windows versi 1 itu yang berbayar atau yang open source, nak? Berbayar, Pak. Berbayar. Suaranya kecil banget ya. Suaranya kecil. Nggak sarapan dia, Pak. Oh, ya. Ada lagi? Agus?
Yuk Sandi mau menjawab nih pertanyaan Pak Edi tadi ya. Apa? Aduh, Mac OS Pak, Mac OS. Ya Macintosh, Mac OS ya. Pinter Sandi ya. Wah berarti Sandi kemarin waktu materi yang disampaikan itu ini dia paham gitu ya. Oke, masih ada lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup? Oke, anak-anakku semuanya. Untuk materi hari ini ya, yaitu tentang instalasi sistem operasi jaringan. Sebelum anak-anakku semuanya itu ini silakan nanti Bapak akan bagikan video di YouTube. Itu silakan diperhatikan. Sebentar Bapak bagikan layar dulu. Tolong dicermati, dipahami, bila perlu bawa pensil atau pena untuk apa sih yang ditampilkan tentang apa. Oke, sebentar. Bentar ya. Sudah tampilan anak? Sudah Pak. Bro. Nah, oke, perhatikan baik-baik ya. Suaranya ada nggak? Ada.
Oke, anak-anakku semuanya, Bapak tadi sudah menampilkan video ya, video. Oke,
sekarang Bapak bertanya nih. Ya, Sandi Ahmad Riza resen terus kenapa itu? Oh, kenapa nak kok resen terus? Ada yang mau ditanyakan, Sandi? Lupa matiin Pak. Oh, siap nggak apa-apa ya. Nih, setelah mengamati video tadi, ada yang Pak Edi ingin bertanya. Tadi itu video apa sih yang Bapak Edi tampilkan tadi? Ayo, Hendika kenapa kok ngeliatin siapa? Hendika Purnomo. Fokus yuk, fokus. Biar kita tetap bisa mengikuti pelajaran, yuk fokus. Tata, kenapa tak? Ngeliatin apa nak? Oh, ada orang lewat. Oh, ada orang lewat. Yuk, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tadi Pak Edi? Pak Edi tadi menanyakan apa sih? Instalasi, Pak. Instalasi, oke Tata. Instalasi apa tak? Instalasi virtual box. Instalasi virtual. Boleh ya, instalasi virtual box. Oke. Ada yang lain mau menambahkan ya? Pak Edi tadi menampilkan apa? Yang lain, Tata sudah menjawab, Pak, instalasi. Yang kedua, Pak, instalasi virtual box. Gitu kan? Oke. Boleh ya, memang tampilan tadi ada instalasi, ada virtual box. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Yuk. Apa tadi videonya? Jangan-jangan anak-anak nggak memperhatikan ini tadi. Perhatian nggak ini? Oh ya, Hendika Purnomo. Mau kena? Instalasi sistem jaringan, Pak. Oh, instalasi sistem operasi jaringan maksudnya ya? Ya, itu, Pak. Oh iya, oke. Ya benar. Oke, anak-anakku benar. Tadi itu Bapak menampilkan itu adalah instalasi sistem operasi jaringan. Oke. Sebentar. Sebelum itu ya, itu nanti apa sih yang harus dikerjakan? Nah, ini materi hari ini yaitu tentang instalasi sistem operasi jaringan anak-anakku semua ya. Sebentar, sambil Pak Edi siapkan presentasinya. Apa sih yang kita kerja materi hari ini, tujuan pembelajarannya apa? Sebentar ya. Oh ya anak-anakku semuanya, Pak Edi juga sudah menyematkan, silakan nanti dicek-cek lagi, dicek sambil dipelajari. Di situ sudah Pak Edi siapkan. Oke, di sini bahan ajarnya, di bahan ajar ada instalasi, maksudnya ada materi-materi, ada link YouTube-nya juga, silakan dipelajari nanti ya. Sambil dibuka juga bisa, sambil memperhatikan Pak Edi sampaikan ke perhatikan sebentar. Oke, Pak Edi tampilkan lagi sebentar. Tampilkan anak. Tampil, Pak. Tampil. Oke, ini perhatikan. Sistem operasi jaringan. Apa sih itu sistem operasi jaringan nih? Tapi sebelum itu, anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran itu apa sih? Ya, setelah melakukan pembelajaran ini, nanti anak-anak itu yang pertama anak-anak itu bisa menjelaskan konsep sistem operasi jaringan. Baik dari apa itu pengetahuan sistem operasi jaringan, kemudian bisa mengkonfigurasi sistem operasi jaringan di sini nanti, yaitu anak-anak bisa menginstal. Terus kalau sudah menginstal itu sudah selesai, anak-anak nanti itu bisa tahu apakah anak-anak itu nanti bisa menguji nih
anak-anak bisa menguji hasil konfigurasi atau hasil instalasi sistem operasi jaringan yang anak-anak kerjakan. Nah, di sini mungkin anak-anak bertanya, Pak, tujuannya apa sih Pak? Saya harus dapat materi ini apa sih Pak? Nah ini, Pak Edi lagi contohkan nih. Apa Pak nanti untungnya saya kalau bisa instalasi jadi apa? Jadi seorang instalasi seorang yang ahli instalasi atau bisa instalasi ini Pak. Ini anak-anakku sama perhatikan. Anak-anakku perhatikan fokus ya di sini. Kalau nanti anak-anakku itu apa? Bisa apa dalam artian instalasi di materi instalasi sistem operasi jaringan yang anak-anak bisa atau paham, itu anak-anak yang pertama nih untuk di lingkungan anak-anak sendiri di rumah seandainya atau di rumahnya punya laptop rusak, ini oke, masih berbasis instalasi, itu contoh yang pertama. Maksudnya anak-anak itu bisa membantu orang lain untuk menginstalasi instalasi sistem operasi. Dan yang kedua ini anakku yang pengen yang anak-anakku harus ketahui, anak-anakku ini apabila sudah paham bisa melakukan instalasi sistem operasi jaringan, bisa melakukan ini paham tentang konsepnya sistem operasi jaringan itu apa. Anak-anakku nanti itu kalau sudah lulus nanti masuk ke dunia kerja apa sih sasarannya, anak-anakku nanti itu bisa ini kalau nasibnya memang bagus bisa nih kerja sebagai menjadi seorang administrator jaringan. Ya, administrator jaringan itu apa aja Pak tugasnya? Banyak anak-anakku di sini untuk ya seperti contohnya ini. Kalau namanya sistem operasi jaringan itu apa aja yang dilakukan kan itu ya. Seorang administrator apa aja ya, seperti melakukan perbaikan, melakukan instalasi. Otomatis kalau anak-anakku kerja pasti dapat duit ya enggak? Dapat duit enggak kira-kira? Iya. Iya, dapat duit kan? Pasti anak-anakku ini sekolah, kalau sudah sekolah pasti pengen nanti sudah lulus kerja ya enggak? Kerja enggak kira-kira anak-anak? Pengen kerja atau pengen jadi apa ya? Pengen menyusahkan orang tua aja Pak. Pokoknya orang tuaku kaya raya ini Pak. Ini mungkin. Ya ini Pak Edi hanya menggambarkan. Apakah seperti itu? Tidak kan? Tidak. Tidak. Nah, maksudnya seperti itu. Ini nanti contoh realnya anak-anak apabila nanti materi tujuan pembelajaran itu tercapai. Oke, nih Pak Edi nih. Apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan di sini Pak Edi singkat SOC atau Network Operating System merupakan sebuah jenis sistem operasi komputer yang ditujukan khusus untuk menangani jaringan komputer. Waktu kita sebelum pandemi, di era pandemi ini, anak-anak kan sering praktek di lab ya, di kelas 10 itu ya, sudah sering praktek di lab. Nah itu kalau diperhatikan Pak kok kabelnya ruwet. Mungkin kalau anak-anakku pertama melihat tuh Pak kok banyak kabel-kabel, kenapa ya Pak ya? Kenapa ya kok banyak kabel-kabel Pak? Padahal kalau di komputer itu kan hanya ini. Nah itu adalah contoh ini. Itu adalah contoh jaringan komputer. Tapi di situ anak-anakku yang perhatikan di lab itu kan ada namanya komputer server, ada komputer satu, ada komputer banyak Pak yang di meja kan contohnya itu. Oh, itu contoh ya. Contoh penerapan sistem operasi jaringan kan gitu. Dan kemarin juga kan anak-anakku kelas 11 ini pada ANBK ya. Ya enggak anak-anak? Ya enggak? Ya Pak. Itu kan menggunakan jaringan enggak kira-kira? Gunakan itu Pak. Nah, itu maksudnya Pak Edi. Itu contoh real kecilnya yang kita terapkan di sekolah. Itu komputer server ada di depan. Anak-anakku mengerjakan ANBK kan itu ya. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, itu contohnya. 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 Nah
Sebentar. Pak Edi ini dulu. Sebentar. Oke. Nah, sistem operasi jaringan atau network operating system itu terdiri atas banyak layanan atau service. Nih, seperti layanan berbagi berkas. Kalau namanya sistem operasi jaringan, berarti sebuah sistem ya yang terinstal di sebuah perangkat, beberapa perangkat, baik itu komputer klien maupun maksudnya yang terinstal di komputer server, ya, dan kliennya itu apa maksudnya dalam artian bisa berbagi berkas nih dari server. Seandainya di komputer itu butuh berkas, contoh realnya berbagi data atau berbagi aplikasi yang lain, itu bisa di jaringan. Seperti itu ya contohnya anak ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Edi dilanjutkan, biar nggak tambah bingung. Ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Halo? Kok pada diam semuanya? Masih semangat nggak nih ikut pelajaran Pak Edi nih? Semangat dong ya. Wah, ya itu Pak Edi takutnya nanti Pak Edi diem, anak-anak diem aja, nanti ditinggal tidur lagi ya. Masih tetap semangat ya? Semangat. Semangat, Pak. Ya, oke, masih semangat. Bisa dilanjut anak-anakku semuanya? Bisa. Bisa, Pak. Kita lanjut materinya. Nih, karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama nih, pusat kendali sumber daya jaringan. Pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, akses lebih aman karena maksudnya akses aman ke sebuah jaringan. Kemudian mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain. Backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Nah, ini di sini ada file management. Ini adalah contoh ada security management. Itu contoh-contoh karakteristik dalam sebuah sistem operasi jaringan. Ya, gimana Dito? Ada yang ditanyakan? Pintu kamar mandi, Pak. Oh ya, silakan. Dito beser ya, nggak apa-apa. Daripada pipis di kelas Dito ya, pipis di ruanganmu kan nggak enak Dito. Silakan ya. Oke, kita lanjut ya anak ya. Di sini ada mode, jenis dan cara kerja sistem operasi jaringan ini. Ini ada mode atau ini adalah command line interface. Seperti yang Pak Edi tadi tayangkan ya anak-anak semuanya. Yang Pak Edi tayangkan di waktu anakku semuanya melalui link YouTube atau memperhatikan video YouTube tadi ya. Nah, itu tadi kan hasil instalasi sistem operasi jaringannya itu, yaitu dia berbasis command line interface. Apa Pak maksudnya command line interface? Atau berbasis, kan kalau namanya instalasi sistem operasi itu baik mau sistem operasi standalone ataupun sistem operasi jaringan, itu bisa berbasis command line interface dan berbasis GUI, graphical user interface nih. Oke, kemudian selanjutnya nih, jenis sistem operasi jaringan, ada sistem operasi di sini ada namanya sistem operasi Windows, Linux. Ya, ini sistem operasi dan ini sistem operasi lain ada Windows NT kalau di Windows itu, Windows Server. Ada kalau di open source-nya itu ada Linux Debian, ada Red Hat, ada Unix dan lain-lain sebagainya. Ya, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Paham, Pak, paham. Paham, alhamdulillah.
Yang jawab kok cuma satu aja. Hendika Purnomo paham nggak kira-kira nak? Paham, Mbak. Oh, paham. Ada San. Alhamdulillah. Berarti, oh ya gini anak-anakku semua ya. Kalau memang Pak Edi tadi cara menjelaskannya itu kecepatan, ngomong saja. Resen, kecepatan. Pak, saya kurang paham di sini. Oke, itu ya. Iya, iya. Ya, oke. Bisa dilanjut? Cara kerja sistem operasi jaringan. Cara kerja sistem operasi jaringan itu ada beberapa bagian. Yang pertama, sender pengiriman data informasi. Yang kedua, maksudnya apa sender? Nah, kalau namanya jaringan itu ada namanya data, penerimaan data ya. Di sini yang pertama adalah pengiriman data, data informasi kan itu ya. Yang kemudian ada protokol yang mengkode dan maksudnya dalam kita atau dalam sebuah aplikasi sistem komputer itu padahal data yang kita mau kirim itu berbentuk teks. Contohnya ada tulisan. Yang contoh realnya nih, Pak Edi ini kan ini contohnya itu kan berbasis teks, maksudnya mode apa tulisan itu kalau di komputer tidak mengenal namanya seperti tulisan mode, SOC itu adalah contoh huruf. Kalau di jaringan itu atau di sistem operasi itu atau di sebuah komputer itu ya kenalnya hanya bilangan biner. Nah di sini ini namanya dikode, mengkode dan mendekode kan ya, mengkode dan mendekode sebuah data melalui jaringan, kemudian yang menerima itu sudah bisa. Ini contohnya saya mau ngirim berkas, mau ngirim data ke Agus atau ke Tata atau yang lain. Itu saya mengingatkan, kamu lagi di mana nak kan itu kan tulisannya pasti bisa dibaca dengan kita kan itu ya maksudnya. Enggak nanti nak ya dia dikodekan nanti dirubah dia kan itu maksudnya dirubah dari data analog ke data digital berupa bilangan biner. Nanti kalau sudah ini ada lagi dia nanti ditransmisi lagi. Kemudian saya tadi tanya dengan Agus atau Tata, kamu lagi di mana nak? Itu nanti sudah kembali lagi seperti itu. Contohnya seperti itu ya nak ya. Bisa. Sampai di sini sudah tidak ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Dito kok lemes belum sarapan ya toh ya? Belum, Pak. Oh, aduh, besok lagi kalau mau ikut pelajaran Pak Edi harus sarapan ya toh ya, biar tetap semangat, biar fokus. Iya, Pak. Ya tanya, ya dan yang lain ya. Oke anak-anakku, intinya gini. Kalau kita pengen ilmu masuk ke kita itu harus siap fisik dulu, benar nggak? Ya harus sarapan. Sarapan itu kan energinya, karena kita belajar itu dikuras energinya loh ya. Walaupun wah cuma di depan HP, tapi kan kita disuruh diajak berpikir nih, ya nggak? Diajak berpikir. Tadi ditanya-tanya banyak Pak Edi. Kalau perut kita lapar, kira-kira bisa nggak untuk menyinkronkan itu? Menyinkronkan antara otak dengan perut itu bisa nggak kira-kira? Lapar bisa fokus nggak? Susah ya? Ya susah. Nah itu besok itu ya sarapan dulu ya nak ya. Iya, Pak. Oke. Itu tadi materi yang Bapak bahas tentang instalasi sistem operasi jaringan. Anak-anak bisa mengeksplor lebih, silakan nanti dibaca di Google Classroom. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum Pak Edi lanjut ke ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya Ferry mau bertanya nggak? Apa tidur nih Ferry? Nggak tidur kan Ferry? Ferry, mic-nya masih unmute Fer? Masih dibisukan apa Fer? Ferry apa? Ngantuk ya Ferry ya? Anak ini tidur Fer? Susah dari itu.
Ferry Mahendra mana tuh ini anaknya? Suara Pak Edi terdengaran ya anak-anak ya? Jelas nggak suara Pak Edi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Ferry kok kayaknya nggak fokus tuh. Kenapa Ferry ada masalah kah? Ferry? Oh, mic-nya terkendala. Oh ya. Oke. Anak, nggak apa-apa. Besok selagi ini anak ya. Perangkatnya diperbaiki lagi atau beli yang baru ya. Biar bisa ini. Maaf ya. Kalau seperti ini kan tadi Pak Edi nggak tahu karena jarak kita yang berbeda ya. Takutnya Pak Edi salah paham. Kenapa anak dipanggil-panggil kok nggak nyaut? Kan itu ya. Jadi kalau sudah tahu seperti itu. Oke. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup sekarang anak-anakku kita Pak Edi nanti ada tugas untuk anak-anakku. Tapi sebelum Pak Edi menyampaikan apa tugasnya, kita bagi kelompok dulu nih. Kita bagi kelompok. Ini anak 10 berarti Pak Edi bagi 3 kelompok ya Taya. Dan anak-anakku yang lainnya Pak Edi bagi kelompok. Oke. Kita buat grup. Oke, kelompok 1. Oke. Nah, sambil Pak Edi tampilkan biar anak-anak nanti ini sebentar ya. Tampil nggak? Tampil. Nah, kelompok 1 ini Pak Edi bagi aja di sini sambil perhatikan. Kelompok 1 itu ada yang pertama Sabta. Kemudian ini ketua kelompoknya Sabta. Kemudian Sabta, ada lagi Sandi. Ada lagi si Ferry. Karena kita 10 orang seharusnya 11, kita bagi 3 kelompok, berarti ada yang 3 dan ada yang 4 ya. Ini anak-anak ya. Iya, Pak. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2 sekarang, kelompok 2 itu ada Hendika Purnomo. Ada lagi Agus Purnomo. Biar Purnomonya ngumpul jadi satu, biar Purnomo gitu ya. Pak Edi sedikit bercanda biar anak-anak itu tetap fresh, tetap relax gitu ya. Agus Purnomo. Maaf diputar ketika Pak Edi. Purnomo. Oke, tadi Ferry sudah, Sandi sudah, Sabta sudah, berarti satunya ini 3 aja deh, biar tetap ini fight ya, tetap 3 aja. Saya pengen lihat nanti bagaimana hasilnya anak-anak semuanya. Oke, kelompok ketiga ini, kelompok ketiga. Nanti kita dibuatkan grup kelompoknya ya. Itu kelompok 2 masih. Oh, kelompok 2 masih. Oh ya, masih Agus Purnomo sama Nika Purnomo ya. Maaf. Ya. Pak Edi dulu. Oke, sebentar kelompok 2 ini diulangi aja. Nanti ini kita buat kelompok. Ini untuk kita buat ini dulu, kita rank dulu Agus Purnomo, Nika Purnomo sama si Fadila. Fadila ya. Tuh 3 orang aja. Oke, 3 orang saja. Terus kelompok 3. Terima kasih ya Tata ya, tadi sudah diingatkan ya. Kelompok ketiga itu ada Julia. Nanti Bapak buatkan kelompok di grup WhatsApp ini, maksudnya kita pecah dulu di grup ininya. Grup kelasnya Julia, Rintan, ada lagi si Trirunika, dan Tito Merito.
Pak Edi buatkan dulu grupnya. ASC ya, kelompok 1 ASC 11 PKC. Tambah peserta dulu, bentar. Grup baru. Terus kelompok 1 ASC itu ya. ASC. Sebentar. Itu nambahin pesertanya dulu, Pak. Ya, benar. Wah, cerdas sekali ternyata sudah dapat inspirasi sih ini. Kelompok tadi satu siapa ya? Sabta. Bentar, dicari dulu. Sabta. Nanti Sabta yang menambahkan sendiri ya, Ta ya. Nanti jadi adminnya ya, Ta ya. Iya. Oke. Saya nanti juga join di situ. Oke, saya tambahkan lagi buat grup baru kelompok 2 ASC. Maaf di sini ketua kelompoknya Hendika Purnomo. Oke, nanti Hendika tambahkan sendiri ASC kelompok 2. Benar ya, ASC kelompok 2 ya untuk Hendika Purnomo ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, nanti Ya, Pak. nah yang terakhir kita buat grup tadi Julia. Sudah terbentuk kelompok, silakan nanti segera ditambahkan teman-temannya. Dijadikan admin dulu, Pak. Siap, iya, pasti saya jadikan admin, sabar. Kelompok 1 belum ya, si Sabta belum ya? Belum. Tak jadi admin ya? Oke, sudah Pak dijadikan admin semua ya, 3 ketua kelompok tadi. Oke. Oke ya, anak-anakku semuanya sudah terbentuk kelompok. Nah, setelah terbentuk kelompok, Bapak sudah membagikan ya, Bapak sudah membagikan apa tugas hari ini. Anak-anak nanti silahkan download ya, download LKPD yang di Classroom untuk mengerjakan proyek kita hari ini, yaitu tentang instalasi sistem operasi jaringan. Kita bagi kelompok, kita nanti sewaktu ini nanti Bapak akan cek nih, nanti Bapak akan cek proses pekerjaan kalian itu, saya cek nanti anak-anak bagikan di foto aja di sini, di Bapak nanti akan lihat nih, Bapak akan pantau nih. Bapak akan pantau di maksudnya di grup kecil kalian, apa tugasmu hari ini, maksudnya sampai proses mana kan itu ya.
Itu kenapa Mas ini ya, Nak Sandi kenapa? Kepalanya pusing ya kok headsetnya ditaruh di atas kepala. Kenapa Nak? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak usah takut sama Pak Edi enggak gigit kok, tenang aja. Kenapa Nak? Terus ditanyain Pak tadi Pak. Oh, dipanggil ibunya ya, dipanggil ibunya ya. Iya Pak. Oh, ya. Oke. Nah, ya, Bapak sudah bagikan ke di sini. Silahkan anak unduh LKPD-nya di Google Classroom. Ya. Untuk mengerjakan proyeknya, kita off cam, silahkan setelah nanti Bapak, kita off cam selama 25 menit. Dan waktu jangan lupa di waktu kalian ini nanti Bapak akan bertanya nih. Kita off cam 25 menit untuk kalian mengerjakan proyeknya ya. Ya anak-anak semuanya ya. Bisa dipahami? Kita off cam 25 menit nih. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa Gus? Agus bisa dipahami Gus? Bisa Pak. Oh, kayaknya lemes banget Agus nih. Kenapa? Duduk yang bagus Gus. Masa tiduran gitu? Apa ya mau ini? Ya Agus duduk, coba Agus duduk. Nah, biar kelihatan ganteng. Kalau duduk itu kelihatan ganteng Gus. Itu ya. Kan kalau ganteng itu ada yang naksir kan itu ya Gus ya. Oke ya. Yuk, mulai dari sekarang nanti silahkan diunduh tugasnya di LKPD-nya di Google Classroom ya. Mulai sekarang nanti Pak Edi akan tetap pantau nih, Pak Edi akan tetap pantau di grup kecil, grup yang kita bentuk tadi WhatsApp ya, yang kita bentuk. Oke, yuk mulai dari sekarang kita off mic dan on mic. Maksudnya off mic dan on. Silakan bentuk kelompoknya. Bergabung dengan kelompoknya nak ya.
Oke anak-anakku, Bapak ini ya. Waktunya karena waktu pengerjaan proyeknya sudah habis. Waktu pengerjaan proyek sudah habis. Silahkan on cam lagi, kita kembali ke ruangan meeting. Bisa masih jelaskan suara Pak Edi? Masih. Oke, ya. Oke, yuk Rintan. Gus. Oke ya anak-anakku semuanya. Untuk bagaimana ini untuk tugas yang tadi Pak Edi berikan, mungkin ada yang mau menyampaikan nih dari kelompok 1, 2, dan 3 nanti bisa menanggapi. Maksudnya kelompok 1 mempresentasikan dalam artian boleh ini aja kalau memang belum siap file presentasinya disebutkan aja. Kelompok 1 tadi Tata ya. Kelompok 1 tadi Tata, ini aja mungkin bisa mempresentasikan tadi ada kendala atau tidak di prosesnya itu apa yang terjadi kan itu ya Tata ya. Yuk, nanti kelompok lain siap-siap menanggapi. Ya Tata. Jadi alhamdulillah gak ada kendala, Pak. Tapi mungkin agak bingung. Lihat-lihat itu belum jelas tadi kan. Coba. Oke, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kelompok lain ada yang mau menanggapi nggak? Kelompok 2 ada yang mau menanggapi nggak? Dari ini Tata. Enggak, Pak. Cukup. Cukup. Oke, cukup. Kelompok 2. Kalau memang tidak ada ditanyakan, kelompok 2 yuk. Nanti file presentasinya bisa dikirim di Classroom. Ya karena tadi kendala karena keterbatasan waktu kita ya. Kelompok 2 tadi siapa ya? Bentar, Pak dicek dulu. Siapa kelompok 2? Kelompok 2 itu ada Hendika Purnomo atau yang mewakili di anggota kelompoknya Hendika. Selama proses pengerjaan proyek tadi, kan tadi dicek juga. Ya, gimana ada kendala atau tidak? Alhamdulillah, Pak, dari kendala tidak ada. Ya, cuma agak bingung juga cuma baru kali ini, Pak, itu, Pak. Oh ya, kalau kemarin kelas 10 kan masih ini ya. Kelas 10 masih sistem operasi ini. Iya, Pak. Oke, ada tanggapan untuk kelompok ini. Oke, untuk kelompok 3 gimana nih? Kelompok 3. Julia. Kelompok 3 Julia. Bisa dengar suara Pak Edi jelas? Suara Pak Edi Julia? Atau Rintan? Suara Pak Edi jelas? Lumayan bingung, Pak. Oh, lumayan bingung kenapa? Enggak, suara Pak Edi jelas ya, Tan ya? Jelas, Pak. Ya. Oke. Kenapa bingungnya, Rintan? Oke, kurang paham. Oke, jadi gini, yang jelas. Tapi setelah tadi pekerjaannya selesai, ada lebih, maksudnya anak-anak lebih paham nggak? Ya lebih paham, Pak. Paham nggak kira-kira? Kalau Lebih paham. paham. Oke. Jadi jadi intinya gini, untuk apa namanya? Mari kita tarik kesimpulan, kemudian kita simpulkan nih materi hari ini. Sebelum materi hari ini kita akhiri ya. Berarti bahwasanya sebenarnya instalasi sistem operasi itu, apalagi instalasi sistem operasi jaringan itu tidak susah anak-anak. Ya enggak? Iya. Benar. Nah, instalasi sistem operasi itu tidak susah. Dan itu ya. Selama ini kan istilahnya kendala-kendalanya tidak ada kan itu ya. Kendala-kendalanya hanya sepersekian ini aja. Mungkin
mohon maaf anak-anakku. Jadi intinya untuk materi ini sudah paham ya anak-anak ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Oke, kalau Sedikit paham, Pak. ya, itu nanti anak-anak bisa mencari referensi-referensi atau melihat di bahan ajar Pak Edi sudah ini bisa dipelajari di Classroom. Ini bentar Pak Edi izin saya sebentar sebelum kita akhiri. Oke, di sini di Classroom nanti anak-anak cek di situ ada bahan ajarnya, sudah ada link YouTube-nya untuk dipelajari lagi biar lebih mengena ya. Ya anak-anak ya. Oke, untuk materi besok atau di pertemuan berikutnya itu materinya kita yaitu instalasi mengkonfigurasi remote server anak-anak semuanya ya. Besok sebelum ini nanti Bapak bagikan, maksudnya Bapak siapkan semua bahan ajarnya di Classroom. Nanti Bapak bagikan materinya di Classroom, anak-anak silahkan dipelajari nanti. Oke ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Besok tentang remote server nanti materinya silahkan di ini. Cukup? Cukup. Cukup. Kayak gini. Sebelum kita mengakhiri belajar hari ini ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak hanya menyampaikan di masa pandemi ini anak-anakku semuanya tetap jaga kesehatan. Ingat, pergi seperlunya, kalau nggak terlalu penting nggak usah keluar rumah. Tetap protokol kesehatan diterapkan. Sebelum diakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih anak-anak ya, supaya apa yang tadi kita sampaikan atau pelajaran yang Bapak sampaikan tadi ada manfaatnya buat anak-anak semua. Yuk, Mas, anak Tata Sabta Aji silahkan dipimpin doa teman-temannya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa sungguh-sungguh, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Ingat pesan Pak Edi, tetap jaga kesehatan. Ya. Iya. Sebelumnya ya, kita berjumpa lagi minggu depan. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, dadah anak-anak. Ya.